Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Hidayat di Wasilah Kehidupan. Semoga teman-teman selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, saya doakan semoga selalu dalam limpahan keberkahan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala apa yang ingin dicapai teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya ingin mengatakan teman-teman, saya di sini bukan orang yang termasuk pintar atau rajin bertirakat, bukan. Tapi mungkin sedikit cerita yang saya peroleh, sedikit pengalaman yang saya peroleh, sedikit bimbingan yang saya peroleh dari guru-guru saya coba untuk share dengan teman-teman semua. Semoga bukan saya saja yang memperoleh keajaiban dari suatu laku tirakat atau suatu keadaan yang memberikan kita jalan terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan saya membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin berkonsul atau ingin bertukar cerita atau ingin menginformasikan keajaiban-keajaiban teman-teman yang didapat ketika melakukan suatu laku tirakat. Teman-teman bisa DM saya di IG saya yang tertera di bawah. Semoga teman-teman semua bisa memberikan sumbangsih yang nyata untuk di-share kepada teman-teman yang lain. Pernahkah teman-teman terfikirkan di benak teman-teman semua, kenapa ada orang yang jauh kaya raya dibandingkan dengan diri kita ini, dan ada pula orang yang lebih jauh kurang mampu dibandingkan dengan diri kita ini? Itu adalah ujian teman-teman. Setiap orang itu memiliki suatu problematika pada diri mereka masing-masing, sehingga tanpa rahmat Allah mereka niscaya itu tidak mungkin bisa berdiri dengan kokoh. Banyak orang yang ketika kaya dengan angkuhnya, dengan sombongnya, membanggakan diri, tapi tidak berselang lama, misalnya perusahaannya bangkrut dan lain sebagainya. Ini bukan karena suatu hal yang niscaya teman-teman. Bahkan teman-teman menganggap bahwa teman-teman memiliki perusahaan atau menjadi PNS, itu kalau teman-teman tidak bersyukur kepada Allah, Allah bisa dengan mudah mengambil semua itu. Maka jalan satu-satunya adalah bersyukur dan berterima kasih atas nikmat yang teman-teman miliki. Insya Allah, Allah akan menambah nikmat tersebut. Jadi PNS itu bukan jaminan, jadi karyawan juga bukan jaminan, jadi pengusaha pun bukan jaminan. Yang bisa memberi jaminan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa rata-rata orang yang menjadi pengusaha itu kok mereka cenderung, yang usahanya besar ya, mereka bisa dibilang triliuner gitu, itu kok cenderung mereka justru dengan mudahnya mereka bisa kaya terus-menerus, bisa sukses terus-menerus? Itu ada rahasianya 3 yang kadang itu tidak di-share secara umum teman-teman. Apa itu? Sabar. Sabar ketika dia menghadapi suatu problem. Sabar ketika dia menghadapi suatu ujian. Kita mungkin melihat mereka dari kulitnya saja, tapi kita tidak pernah melihat mereka dari background, dari isinya, dari kehidupan yang mereka lalui di masa-masa sebelumnya. Itu kita tidak pernah melihat, sehingga kesabaran ini sangat penting. Terus setelah itu adalah bersyukur. Cara bersyukur itu seperti apa? Bersyukur ketika dia memiliki adalah dengan cara berbagi atau bersedekah. Lihatlah mereka yang menjadi konglomerat dan gemar bersedekah itu malah justru tidak mengurangi harta yang mereka miliki, justru mereka tambah besar, tambah besar, tambah besar. Itu teman-teman.
Terus jangan lupa ikhlas. Ikhlas dalam artian apa? Ikhlas ketika kita memberi dan ikhlas ketika kita kehilangan. Tidak selamanya kehilangan itu akan membuat orang itu menjadi orang yang ikhlas, bukan, teman-teman. Bahkan ketika kita tidak memiliki dasar sabar, ikhlas, dan bersyukur ini, kita cenderung menjadi orang yang memiliki penyakit hati. Dikit-dikit kita akan menyombongkan diri. Dikit-dikit kita akan menjadi orang yang iri. Dikit-dikit kita akan menjadi orang yang dengki. Dikit-dikit kita akan menjadi orang yang kufur atas nikmat yang Allah berikan. Tapi ketika kita memiliki 3 hal ini, saya yakin teman-teman sudah termasuk menjadi seorang hamba pilihan yang ketika teman-teman berdoa, doa-doa teman-teman akan diijabah oleh Allah. Ketika teman-teman berdoa, teman-teman akan menjadi orang yang sangat beruntung dengan doa yang teman-teman panjatkan tersebut. Dengan catatan, ketika teman-teman memperoleh hikmah atau memperoleh wasilah atau memperoleh wahyu untuk menjadi seorang wali, menjadi seorang pembesar, menjadi seorang yang kata-katanya itu berguna, kata-katanya itu mandi, kata-katanya itu diijabahi. Jangan pernah teman-teman itu mengungkapkan suatu kata yang negatif kepada siapapun, terlebih lagi kepada keluarga atau sanak famili teman-teman semua. Jangan. Kontrol dengan apa? Kontrol dengan kesabaran kita. Semoga beruntung, semoga dilimpahi selalu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.